Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Hari ini akan kami menceritakan kisah nyata tentang karamah Syekhona Khalil Bangkalan. Mudah-mudahan dengan menceritakan karamah beliau, kisah nyata beliau, kita semua dapat barokah beliau. Amin, Allahumma amin. Namun sebelumnya klik dulu subscribe dan bell serta like dari channel kami Faruk Ari Ridho. Di antara karamahnya ketika Khalil masih muda, pada waktu itu baru memasuki pesantren Cangaan Bangil. Seluruh daerah Bangil mengalami kemarau panjang. Semua sumur mengalami kekeringan. Masyarakat Cangaan mengalami kesulitan untuk mendapatkan air minum. Demikian juga di dalam komplek pesantren yang dipimpin Kiai Asyik. Dalam suasana seperti itu, Kiai Asyik lalu memanggil Khalil menghadap. "Khalil," kata Kiai Asyik agak serius. "Iya Kiai," jawab Khalil dengan sopan dan ta'zim. "Sekarang kamu buat sumur, sebab saat ini musim kemarau, kita kesulitan air," perintah Kiai Asyik. "Insya Allah," jawab Khalil dengan tenang. Setelah diperintahkan Kiai, segera Khalil mengambil sebuah serok untuk menggali sumur. Terdorong sikap patuhnya kepada Kiai Asyik, Khalil segera menggali sumur. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Khalil mulai menggali. Baru saja dia menggali 1 meter, ternyata air sudah menyembur keluar. Upaya Khalil berhasil. Hal ini sangat menyenangkan Kiai Asyik dan warga pesantren. Berita sumur baru yang banyak mengeluarkan air itu ternyata tidak lama kemudian terdengar oleh masyarakat Cangaan Bangil. Betapa bahagianya masyarakat mendengar berita itu. Banyak orang segera pergi ke sumur untuk mengambil air. Sejak itu masyarakat Cangaan Bangil berbondong-bondong mengambil air di sumur yang baru digali sebanyak-banyaknya. Meskipun air sumur itu diambil terus-menerus, namun air tetap melimpah. Sumur itu sampai sekarang masih ada. Warga pesantren memeliharanya dengan baik. Sebagai warisan salah satu dari karamah Kiai Khalil Bangkalan, masyarakat Cangaan menamakannya Sumur Kiai Khalil. Gula Madura. Pada suatu hari Kiai Asyik, guru Kiai Khalil di Cangaan, bermaksud mengadakan kenduran atau selamatan. Untuk mempersiapkan segala sesuatunya, Kiai ingin memesan gula Madura dalam jumlah yang cukup banyak. Pada waktu itu gula Madura sangat terkenal mutunya, sehingga suatu kendurin jika belum dilengkapi dengan gula Madura belum terasa lengkap. Kiai Asyik mengetahui di antara muridnya ada yang dari Madura, yaitu Kiai Khalil. Ketika hari jadi sudah sangat dekat, Kiai Asyik memanggil santri Khalil menghadap. "Khalil, hari Kamis malam Jumat saya akan mengadakan kenduren. Saya ingin gula Madura. Bisakah kamu membawa ke sini?" tanya Kiai Asyik kepada santri Khalil. "Iya Kiai," jawab Khalil patuh. "Berangkatlah kamu ke Madura dan ambillah gula secukupnya," tegas Kiai Asyik sekali lagi. Satu hari menjelang hari jadi, Khalil masih tenang-tenang saja dan tidak pergi kemana-mana. Hal ini membuat Kiai Asyik gundah, sangat khawatir kalau gula Madura yang dipesan itu pada waktunya tidak ada. Dengan sikap agak marah, Kiai Asyik segera memanggil dan menegur Khalil. "Khalil, apa gula yang saya pesan sudah ada?" tanya Kiai Asyik menyindir. Iya Kiai,
sudah ada di kamar, jawab Khalil muda dengan sopan. Ada di kamar, ujar Kiai Asyik sambil mengerutkan keningnya, seakan tak percaya ulah santri yang satu ini. Melihat adegan ini, tiba-tiba Kiai Asyik memanggil santrinya dan berkata, "Santri, ambil gula di kamar Khalil," suruhnya setengah tak percaya. Tidak ayal lagi, semua santri berdatangan ke Kiai Asyik. Kemudian Kiai Asyik menyuruh para santri untuk mengambil gula Madura di kamar Khalil. Benar, ternyata para santri keluar dari kamar Khalil dengan tergopoh-gopoh membawa gula Madura sebanyak-banyaknya. Para santri terlihat sibuk bolak-balik dari kamar Khalil ke rumah Kiai Asyik membawa gula. Bahkan gula Madura yang diusung ke rumah Kiai Asyik meskipun sudah mencapai 3 gudang, persediaan gula masih tetap ada. Kiai Asyik melihat pemandangan aneh di hadapannya, tidak kuasa menahan air matanya karena haru. Ternyata benar ucapan Khalil. Di tengah keharuan, Kiai Asyik melihat situasi itu, lalu bertanya-tanya dalam hati, dari mana gula Madura sebanyak itu didapat Khalil? Padahal dia tidak pergi kemana-mana sejak saya perintahkan. Menyadari kelebihan santri Khalil, Kiai Asyik lalu memerintahkan kepada para santri agar menghentikan pengambilan gula Madura dari kamar Khalil. Kiai Asyik sadar bahwa hal itu bukan peristiwa biasa, tetapi merupakan karomah kewalian yang diberikan Allah kepada Khalil. Sejak saat itu, Kiai Asyik banyak memberi perhatian khusus kepada Khalil. Berguru dalam mimpi. Di antara karomahnya adalah terjadi pada saat akan mencari ilmu. Pada waktu Khalil muda, ada seorang kiai yang terkenal di Winongan, Pasuruan. Kiai sepuh yang masyhur itu bernama Abu Darin. Kemasyhurannya tidak hanya terbatas di lingkungan Pasuruan, tetapi sudah menyebar ke berbagai daerah lain termasuk Madura. Khalil muda mendengar adanya ulama yang mumpuni itu, terbetik hatinya ingin menimba ilmunya, meraih barokahnya. Setelah segala perbekalan disiapkan, maka berangkatlah Khalil muda ke pesantren Abu Darin. Kerinduan yang menggebu kepada sang guru menjadikan perjalanan panjang tak terasa. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Khalil tiba di Pasuruan. Harapan berguru kepada Abu Darin segera terwujud. Dari Pasuruan, Khalil naik kendaraan menuju Winongan. Dengan perasaan berdebar, Khalil memasuki pesantren Abu Darin. Tetapi alangkah sedihnya ketika dia sampai di pesantren Winongan, Kiai Abu Darin telah meninggal dunia beberapa hari sebelumnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sang guru telah meninggalkan Khalil selama-lamanya. Melihat kenyataan ini, tak kuasa menahan linang air matanya. Hatinya dirundung duka dengan kepergian sang calon guru. Khalil diam sejenak untuk menenangkan dirinya. Hatinya kini pasrah kepada sang pencipta hidup, pemilik ilmu, Allah Rabbul Alamin. Setelah cukup lama menenangkan dirinya, tiba-tiba merasa ada kekuatan baru, ada suatu tekad yang mendorong untuk bertemu walaupun hanya berhadapan dengan pusarannya. Melalui sisa-sisa kekuatan yang ada pada dirinya, segera ziarah ke makam Kiai Abu Darin. Sesampainya di makam Kiai Abu Darin, Khalil lalu menganturkan salam lalu berkata, "Bagaimana saya ini Kiai? Saya masih ingin berguru kepada Kiai, tapi Kiai sudah meninggal," desah Khalil sambil menangis. Khalil lalu mengambil sebuah mushaf Al-Quran, bertawassul dengan membaca Al-Quran terus-menerus sampai 41 hari lamanya. Pada malam ke-41, Khalil bermimpi seorang berjubah putih datang menghampiri. Sang jubah putih memperkenalkan dirinya bernama Abu Darin.
Guru yang selama ini dihajatinya dalam mimpi itu, Kiai Abu Darin mengajarkan beberapa ilmunya kepada Khalil. Rupanya Khalil berguru di dalam mimpi. Setelah bangun dari tidurnya, Khalil serta merta dapat menghafal kitab Imriti, kitab Asmuni dan Alfiyah. Jin Islam. Di antara karumannya Kiai Khalil seperti yang dituturkan berikut ini, pada tengah malam sekitar jam 1 malam pesantren Kedemangan kedatangan 3 cikar penuh muatan. Cikar adalah angkutan tradisional dipakai untuk mengangkut barang-barang berat. Dengan melihat bungkus karungnya, tampaknya berisi muatan padi gabah. Sesampainya cikar di pintu gerbang pesantren, tiba-tiba para kurir cikar bergegas turun menemui Santi yang sedang bertugas malam. Sang kurir meminta agar membantu menurunkan muatan padi yang dikirim untuk Kiai Khalil. Melihat permintaan yang tampak tulus dan sopan itu, segera para Santi menuju di mana cikar berada. Karung demi karung diturunkan dengan sigapnya. Sementara Santi menurunkan muatan, sang kurir hanya duduk diam sambil sesekali melihat rumah Kiai Khalil. Tak ada tanda-tanda untuk menaruh kecurigaan di benak para santri. Setelah muatan itu diturunkan semuanya, tiba-tiba ketika cikar beserta cikarnya hilang, lenyap begitu saja, hanya karung berisi padi gabah yang nampak di hadapannya. Melihat kejadian ini, para santi terpana antara percaya dan tidak silih berganti. Rasa takut mulai menyelinap. Akhirnya beberapa santi saja yang berani menunggu sampai pagi, sementara yang lain diam-diam pergi masuk ke kamarnya. Keesokan harinya berita datangnya cikar yang memuat gabah padi serta lenyapnya kurir dan cikarnya menjadi pembicaraan menarik. Para santi tak ada yang memastikan siapa sebenarnya. Usai sholat subuh berjemaah, wakil santi menghadap ke Kiai Khalil dan melaporkan, "Kiai, tadi malam ada kiriman padi gabah," ucap santi dengan sopan sambil menundukkan kepala. "Dari siapa?" tanya Kiai datar seakan menyelidik. "Dari," jawab wakil santi dengan gugup, tak melanjutkan kata-katanya. "Mereka adalah saudara kita dari jenis makhluk lain, sama seperti kita, hamba Allah, jenis jin Islam," tegas Kiai dengan suara berat dan dalam. Setelah diberitahukan Kiai Khalil, maka jelaslah misteri semalam bahwa ketiga kurir cikar yang membawa padi gabah adalah makhluk jin Islam yang berkhidmat kepada Syekhana Khalil. Demikianlah kisah nyata tentang karomah Kiai Khalil Bangkalan. Semoga kita semua mendapat barokah beliau. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.